Hai semuanya, oke kita lanjutkan lagi ya. Jadi terakhir kemarin sudah berhasil menghapus data, lalu berikutnya kita mau ngapain nih? Oke, websitenya belum kita serve ya, jadi kita jalankan dulu PHP Artisan serve. Oke, nah kita refresh. Oke, kita masuk ke /students. Jadi kita punya fitur yang hampir lengkap lah, dibilang udah lengkap ya. Ada menampilkan data, tambah data, edit data, hapus data, sudah semua kita buat. Cuman kita perlu perhatikan satu hal lagi ya. Jadi kalau dilihat nih ya, jadi kalau dilihat kita waktu tambah data coba ya. Nah, kita coba kosongin ini inputannya ya. Kita klik di sini. Oke. Integrity constant valuation column name cannot be null ya. Jadi kolom name itu nggak boleh kosong. Nah, ini pantas nggak sih kalau kita tampilin ke user? Nggak pantas kan ya. Jadi kita perlu menangani hal ini dengan sesuatu yang dinamakan validasi. Oke. Jadi untuk membuat validasi itu bisa kita taruh di controller atau diletakkan pada controller ya. Nah, bukan pada create, karena create itu hanya menampilkan ini, tapi pada store ya. Jadi ketika store atau sebelum di store kita validasi terlebih dulu request yang masuk ya. Jadi misalnya kita buat sebuah validasi. Jadi untuk buat validasi bisa gunakan thisValidate, kemudian yang divalidasi itu apa? Yang divalidasi adalah request yang masuk ya. Kemudian di sini nanti kita akan tulis kolom dan aturannya. Misal untuk name ini kita buat seperti ini, jadi bentuknya sebuah array ya. Kemudian rulesnya itu lebih enak ditulis array walaupun bisa ditulis dengan string seperti ini. Cuman rekomendasi saya dengan array seperti ini aja ya. Biasakan dengan array seperti ini karena nanti mungkin kita juga akan pakai kayak yang custom validation atau pakai kelas gitu ya. Itu bisa memudahkan untuk penulisannya. Jadi bisa pakai ini aja. Kemudian di sini kita tulis required. Required artinya berarti ya kolom name ini itu dibutuhkan ya. Jadi dibutuhin. Nah, nama-nama dari kolomnya ini itu adalah yang ada pada file view-nya ya. Jadi pada create ini ada name-nya kan ya. Ada name-nya address, name, phone number dan lain-lain ya. Jadi jangan sampai salah. Misalnya nanti ada typo di sini. Di sini adalah nama misal, maka validasi ini nggak akan lolos atau nggak akan bisa dilewatin oleh request yang kita punya karena yang kita kirim pun itu namanya adalah name. Jadi nggak akan pernah terpenuhi karena kolom nama ini nggak pernah ada atau nggak pernah diisi gitu ya. Jadi ini disesuaikan sesuai dengan kolom-kolom atau nama kolom yang ada di tampilannya atau di file blade-nya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita tulis satu dulu aja dengan name seperti ini. Kita coba refresh. Oke, dan di sini kita coba kosongin ya, kita simpan. Oke, sekarang nggak error, cuman di sini dia ya balik ke halaman ini tanpa pemberitahuan apapun ya, tanpa pemberitahuan apapun. Jadi ya ini nggak jelas gitu loh. Ini apa sih kesalahan user gitu kan? Maksudnya udah nginput kok nggak bisa gitu kan? Maksudnya misal di sini nih, saya coba tulis Sidoarjo deh ya, jangan ngawur juga. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat ya. Oke, gagal, cuman kok nggak ada feedback gitu ya. Jadi nggak tahu user ini salahnya di mana gitu kan. Atau pengguna aplikasi kita tuh nggak tahu kita salah di mana gitu. Oke, jadi untuk menangani hal tersebut, sebenarnya ini pakai Bootstrap ya yang ada di Tabler, karena Tabler itu pakai Bootstrap. Jadi untuk Laravel untuk ngecek apakah kolom tersebut ada error atau enggak itu sekarang lebih mudah. Kalau dulu masih pakai if dan lain-lain, sekarang udah enggak ya. Jadi ada yang namanya directive error. Nah, ini diakhiri dengan n error ya. Jadi harus diakhiri dengan n error ini. Dan nulisnya itu di dalam stringnya ya, di dalam string class ini ya, form control terus di sini. Nah, ini tutupnya ada di sini ya, di setelah error. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita tulis name. Lalu kita tulis is invalid kalau nggak salah nama kelasnya ya. Jadi ini kita buat seperti ini. Oke, jadi ya kurang lebih seperti inilah ya. Oke, biar ketahuan aja ya. Oke, ini satu kelas.
Nanti ketika ada error, maka kelas form control ini akan ditambahi kelas is invalid ini. Dan harusnya jadinya dia merah ya. Oke, kita coba. Tulis Sidoarjo lagi. Klik simpan. Oke, ternyata di sini ada merah. Oh, ternyata salahnya di sini. Cuman masih nggak jelas salahnya apa nih saya nih ya. Oke, jadi ya kita kasih feedbacknya ya. Nah, untuk kasih feedback itu di bawah inputannya di sini kita gunakan lagi add error. Jadi ini direktif untuk ngecek apakah ada error atau enggak di field tersebut. Nah, di sini kita gunakan span-nya. Kelasnya itu invalid feedback ya. Oke, nggak mau autocomplete-nya. Oke, kita tulis saja kelas sama dengan invalid feedback ya. Seperti ini. Lalu yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan cukup ketik message ya. Oke, jadi ini message ini udah dari Laravel lah pokoknya. Ini magic lah ya, bantuannya si Laravel pokoknya. Oke, kita coba refresh lagi. Kita simpan langsung tanpa ketik ya. Oke, the name field is required. Jadi ya, kita tahu tuh apa error yang kita hadapi ya. Oke, jadi misal kalau kita mau mengcustom supaya berbahasa Indonesia itu bisa kita lakukan di sini. Kita passing di sini ya kalau nggak salah ya. Name, kalau nggak salah sih ya. Kalau name.required apa ya namanya ya? Sorry. Seperti ini kalau nggak salah ya. Kita coba name.required kolom nama harus diisi misalnya. Kita coba simpan dulu, kita refresh, kita simpan sekarang. Oke, message. Oke, salah tuh message-nya. Oke, kita kepencet tadi ya. Oke, kita back dulu. Kita refresh ya, kita simpan sekarang. Nah, kolom nama harus diisi. Begitupun untuk yang lainnya ya, kalau mau mengcustom bisa ditulis di sini. Oke, kita simpan dulu seperti ini, kita akan custom pesan errornya dulu. Kemudian di sini misalnya untuk nama itu minimal 3 karakter deh ya. Karena pernah saya punya teman namanya itu cuma 3 karakter. Cuman kalau 1-2 tuh kayaknya enggak. Jadi mungkin validasinya saya buat minimal 3 karakter lah ya. Nah, ini bebas ya, ini cuma contoh. Kalau memang ada kasus orang namanya cuma 2 huruf ya silahkan dikasih validasi sesuai yang kawan-kawan pernah alami gitu aja. Oke, lalu untuk yang lainnya misalnya address, kita buat required, kemudian minimalnya berapa karakter, misal 10 ya. 10 gitu ya, Sidoarjo mana gitu ya, biar ditulis lengkap misalnya. Kemudian phone number. Oke, ini kasus yang agak berbeda lagi. Ini juga required misalnya. Nah, selain required, phone number itu apa? Nah, itu dia harus numerik ya. Jadi inputannya berupa nomor aja. Terakhir kelas. Kelas ini kita buat required aja ya. Karena sementara ini kan kita cuma isi dengan string saja. Kita coba refresh lagi dan kita simpan. Oke, lainnya nggak ada errornya nih ya, nggak ada pesan errornya nih. Kita benerin dulu. Kita masuk ke students create ini dan kita copy ini dulu ya untuk bagian class name-nya atau class errornya. Oke, seperti ini. Nah, ini errornya address. Jangan lupa diganti sesuai kolomnya ya, kolomnya masing-masing. Oke, kemudian di sini ada phone number. Kita simpan. Oke, kita biarin. Pokoknya ininya bener ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kelas. Kita simpan seperti ini. Kalau kita coba refresh sekarang, tentu saja pesannya belum muncul ya. Cuman ya udah merah semua nih. Oke, untuk pesannya ya sama, kita copy aja dari yang atas. Dan kita cuma tinggal ganti aja name-nya dengan yang sesuai. Oke, di sini ada address.
Lalu di bawah ini kita tambahkan ini adalah phone number. Kita simpan. Kemudian terakhir ya ada kelas. Kita simpan dan kita coba refresh. Oke, sekarang kita klik simpan dan di sini ada error semua. Sekarang ada lagi kasus yang bermasalah nih ya. Coba perhatikan di sini. Oke, Amirul sudah benar ya, lebih dari 3 karakter. Kalau saya simpan di sini, oke, yang lain hilang. Di sini emang nggak ada error ya. Maksudnya dia nggak error kolom ini karena kita sudah isi. Cuman coba diperhatikan ya, apa yang salah? Yang salah itu inputannya hilang. Nah, masa ya user yang ngisi udah banyak-banyak, misalnya kolomnya banyak lebih dari 5 misalnya. Habis ngisi ada yang gagal 1 di sini. Inputannya hilang semua. Itu kan nggak lucu ya. Jadi user akan capek kalau gitu di aplikasi kita. Jadi cukup sederhana kalau di Laravel ya. Jadi itu bagian value harus diisi di sini. Oke, kita isi di sini value ya. Nah, value-nya itu kita isi dengan helper atau bantuannya dari Laravel, alt name, seperti ini aja. Sorry, ini address yang saya edit. Oke, jadi di sini saya copy aja ya untuk name dan address dulu. Oke, nah di sini tulis namamu. Oke, seperti ini. Kita coba refresh lagi. Salah ternyata ya nulisnya nih saya. Value, oke, di sini. Kita hapus 1. Oke, kita refresh. Kita simpan ya. Amirul. Kita simpan. Oke, ternyata masih hilang. Oke. Ini address belum saya ganti dengan name, sorry. Oke, kita refresh lagi. Kita tulis Amirul lagi. Kita simpan, harusnya nggak hilang deh. Oke, sudah nggak hilang. Terus di sini saya tulis Sidoarjo Barat misalnya. Kita simpan. Oke, sudah nggak hilang. Jadi tinggal 2 yang bawah ini kita implementasikan value-nya dengan alt ini ya. Jadi supaya value-nya nggak hilang kalau ada error di tempat lain. Ini phone number. Oke, kemudian di sini ada kelas. Oke, ini kelas. Oke, kita simpan. Kita refresh. Lagi-lagi kurang petik tutupnya ya. Maaf. Termasuk yang phone number span invalid. Oke. Di sini nih. Oke, harusnya sudah betul ya. Oke, betul. Oke. Amirul Sidoarjo Barat. Oke, nomor teleponnya saya tulis string ya, SSS seperti ini, kelasnya 11. Kita simpan. Oke, the phone number must be a number. Oke, jadi phone numbernya ya harus nomor gitu ya. Kita simpan dan berhasil. Oke, datanya Amirul di bawah ini. Nah, supaya data terbaru itu di atas, itu bagaimana? Jadi gini aja ya, sedikit aja. Oke, jadi di sini kita bisa gunakan latest. Oke, kita coba refresh. Nah, sekarang data terbaru Amirul tadi ada di atas ya untuk data yang terbaru seperti itu. Oke, berikutnya kita akan handle dengan edit di sini ya. Kalau ada error mungkin misalnya ya, misalnya di sini saya ingin Amirul Ihsan. Nah, saya simpan misalnya di sini ada error ya. Nanti divalidasinya harusnya di sini kan nanti dia itu ya tetap Amirul Ihsan ya. Ya yang diedit lah, maksudnya data yang diedit gitu ya. Cuman kalau nggak ada data yang diedit, dia akan menampilkan data yang mau diedit. Maksudnya ini yang sudah diketik ya. Kalau error yang sudah diketik tadi supaya nggak hilang. Nanti kita akan bahas di bagian berikutnya.